Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita akan belajar matematika. Kita akan mempelajari mengenai vektor di R3. Oke, jadi kita kemarin sudah membahas vektor pada bidang datar atau dimensi 2 ya. Maka kali ini kita akan melihat bagaimana vektor pada ruang atau dimensi 3. Nah, karena kita berbicara mengenai dimensi 3, maka vektor di sini akan dituliskan dalam bentuk koordinat ruang. Nah, koordinat ruang ini apa? Koordinat ruang ini adalah koordinat yang memiliki 3 sumbu. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, dan juga ada sumbu Z. Nah, seperti ini, seperti bergambar. Ini sumbu X adalah sumbu yang menyatakan arah depan dan belakang. Ya. Dan untuk sumbu Y ini adalah sumbu yang datar ya. Dan sumbu Z ini adalah sumbu yang tegak. Ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah untuk pada saat sumbu X ini menyatakan arahnya ke depan bernilai positif, artinya yang berada di bawah sini ya, dan yang belakang bernilai negatif atau yang berada di sini belakang. Nah, untuk sumbu Y dia menyatakan arah kanannya yang positif, sedangkan untuk arah ke kirinya bernilai negatif. Nah, untuk sumbu Z dia menyatakan ke arah atas bernilai positif dan ke arah bawah bernilai negatif. Untuk melihat bagaimana vektornya, kita akan coba lihat contoh soalnya. Nah, di sini akan ada contoh dari vektor posisi. Ada yang masih ingat vektor posisi? Oke, jadi vektor posisi ini adalah vektor di mana titik pangkalnya dari 0,0, tetapi titik ujungnya ada di koordinat lain. Oke. Jadi contoh misalkan ada vektor posisi dari vektor A yaitu 5,2, 3. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa nilai X-nya adalah 5, nilai Y-nya adalah 2, dan nilai Z-nya adalah 3. Sehingga kita bisa dapatkan nilai titiknya seperti ini. Jadi ada nilai X yang bernilai 5 ya, terletak di sini, nilai Y sama dengan 2 terletak di sebelah kanan, dan nilai Z sama dengan 3 ada di bawah gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa dapatkan koordinat ruangnya seperti ini. Nah, sehingga untuk menentukan titik dari menentukan vektor dari posisi dari vektor A, kita harus tahu bagaimana nih letak titik dari vektor 5,2,3 gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu X sama dengan 5 menyatakan bahwa dia berjalan ya atau bergerak gitu ya dari arah depan gitu ya. Jadi dia arahnya ke depan gitu ya, sejauh 5 satuan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya dia akan bergerak lagi ke arah mana? Dia bergerak lagi ke sumbu Y. Sumbu Y bernilai 2 satuan. 2 satuan positif, berarti dia ke kanan sejauh 2 satuan. Oke, seperti ini. Itu 2. Lalu ke sumbu Z. Sumbu Z adalah bernilai negatif 3 tuh. Negatif 3 berarti kemana? Ke bawah, sejauh 3 satuan. Maka 2, 3, maka titiknya ada di sini. Dan ada di sini. Sehingga vektor posisinya kita tarik dari titik pusat 0,0 yaitu, jadi ini merupakan vektor posisi dari vektor A yaitu 5,2,3. Atau vektor ini bisa juga dituliskan dalam kombinasi linear ya, seperti yang pada bidang datar yaitu vektor A sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK gitu ya, karena ada penambahan sumbu Z gitu ya. K ini menandakan bahwa vektor satuan pada sistem koordinat dari sumbu Z ya. Di sini ada penambahan K ya harusnya. Jadi sehingga vektor A ini juga bisa ditulis sebagai seperti ini, 5i plus 2j min 3. Contoh lagi ya, misalkan ada vektor posisi, kita diminta menentukan vektor posisi dari vektor B yaitu 4 min 3,1. Artinya, kita yang pertama, saya dulu titiknya. X sama dengan 4 letaknya di mana? Ada di sini. Ya. X sama dengan Y sama dengan min 3 ada di mana? Ada di sini. Dan Z sama dengan 1 ada di mana? Ada di sini. Ya, jadi kita tahu bahwa titiknya ada di sini. Lalu kita bangun ruang ya.
Nah, sehingga kita lihat pergerakan dari vektor tersebut, gitu ya. X sama dengan 4 artinya kemana dia? Ke depan sejauh 4 satuan. Oke. Lalu bergerak ke sumbu Y, yaitu min 3, berarti ke arah kiri gitu ya. Ke arah kiri sejauh berapa? Sejauh 3 satuan. Nah, selanjutnya ke arah Z, Z-nya positif tuh, plus 1 gitu ya. Berarti ke arah atas, sejauh 1 satuan. Sehingga titiknya ada di sini nih. Sehingga nanti vektor posisinya ada seperti ini. Karena kita tarik dari 0,0. Ini merupakan vektor posisi dari B4,3,1. Gitu. Atau bisa juga kita tulis sebagai 4I min 3J plus 1K. Oke. Contoh soal lagi. Misalkan vektor C dulu min 5, min 3, 3. Kita cari dulu titiknya untuk X sama dengan min 5. Berarti di sini gitu ya. Untuk Y sama dengan 3 ada di sini. Untuk Z sama 3 sama dengan 3 ada di sini ya. Sehingga kita dapatkan ruang-ruangnya seperti ini. Nah, untuk melihat pergerakannya maka kita lihat mulai dari sumbu X. Sumbu X benar negatif, artinya dia bergerak ke belakang sejauh 5 satuan. Ya. Sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu bergerak kemana lagi nih? Bergerak ke sumbu Y, yaitu min 3. Artinya dia bergerak ke kiri sejauh 3 satuan. Jadi 3 satuan, maka 1, 2, 3. Ya. Lalu kemana lagi? Ke sumbu Z, yaitu bernilai positif 3. Maka dia bergerak ke atas sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Maka ini merupakan titik dari min 5, min 3,3. Sehingga vektor posisinya kita tarik dari titik pusat 0,0 ke titik min 5, min 3,3. Ini merupakan vektor posisi dari C. Kita bisa juga kita tulis sebagai min 5, min 3J plus 3K. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita membangun vektor dari dua titik? Ya, sama seperti pada bidang data. Nah, misalkan di sini ada titik A, ya, titik A x1, y1 ya. Di sini ada titik B yaitu x2, y2 ya. Nah, bagaimana? Sama seperti di bidang datar, maka vektor AB ya, vektor AB ini adalah titik ujung dikurang dengan titik pangkal. Nah, di mana titik ujungnya adalah B dikurang dengan titik pangkal yaitu A. Sehingga itu mendapatkan x2 min x1, y2 min y1 dan z2 dikurang z1. Seperti itu. Contohnya, misalkan ada titik A-nya adalah 3,5,3 dan B-nya adalah min 2,7,5. Tentukan vektor posisi dari AB ya. Seperti vektor posisi dari AB. Oke. AB gitu ya. AB, maka vektor AB maka titik B dikurang dengan titik A. Itu X2 min X1 dikurang dengan Y2 min Y1 dengan Z2 min Y1. Maka di sini yang di titik ujungnya mana? Di titik ujungnya adalah B ya. Maka X2, X2, Y2, Z2 adalah min 2, 7 dan 5. Ini min 2 dikurang 3, 7 dikurang min 5 dan 5 dikurang 3. Hasilnya adalah min 5,12,2. Ini adalah vektor posisi dari AB. Oke. Selanjutnya kita berbicara juga mengenai ruang lingkup vektor ya, ada vektor 0. Kalau di bidang datar, vektor 0 di bidang datar itu adalah 0,0, maka kalau misalnya kita berbicara di R3, maka vektor 0 adalah 0,0,0. Karena sumbunya ada 3 gitu ya. Itu saja. Nah, selanjutnya juga ada modulus atau panjang vektor. Konsepnya juga sama seperti pada bidang datar ya. Jadi modulus itu adalah panjang vektor atau besar dari suatu vektor. Jadi yang namanya panjang atau dari panjang vektor itu adalah dari ujung
dari pangkal ke ujung itu namanya adalah panjang vektor gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan karena sama dengan di R2 ya. Nah, modulus vektornya itu adalah X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah dengan Z2 min Z1 kuadrat diangkatkan. Contoh, kita punya vektor AB yang dibangun dari titik A yaitu 3 min 5,3 dan B-nya adalah min 2,7,5. Nah, kita diminta menentukan panjang dari vektor AB. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa panjang vektor AB itu adalah akar dari min 2 min 3 kuadrat tambah 7 min 5 kuadrat tambah dengan 5 min 3 kuadrat. Hasilnya berapa? Itu adalah akar dari min 5 kuadrat ditambah akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasil adalah akar dari 173. Di panjang dari vektor AB adalah akar dari 173. Gitu. Nah, selanjutnya ada vektor satuan. Nah, vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang atau besar itu adalah satu satuan. Jadi, panjangnya vektor ini tuh panjangnya 1. Atau notasinya seperti ini ya. Nah, bagaimana jika panjang dari vektor ini tidak 1? Nah, kita bisa membangun vektor baru dari vektor yang akan kita cari vektor satuannya dengan cara membagi vektor tersebut dengan panjang vektor semula ya. Jadi kita bangun vektor baru misalkan U yaitu vektor dibagi dengan panjang dari vektornya ya. Sama dengan pada saat vektor didanakan. Hanya saja di sini ada penambahan sumbu Z-nya ya. Contohnya tadi kita sudah menentukan panjang vektor dari vektor A gitu ya. Di sini 5,12,2. Cek apakah panjangnya adalah 1. Jadi kita ingin menentukan apakah vektor ini adalah vektor satuan gitu ya. Tapi di sini kita tentukan apakah panjang vektor A. Oke. Apakah panjang vektor A ini adalah 1 gitu ya. Kita cek. Ternyata panjang dari vektor A ini tidak 1. Itu nilainya adalah akar dari 173 gitu ya. Dia tidak sama dengan 1, maka vektor ini bukan vektor satuan. Nah, kita bisa nggak membangun vektor satuan dari A? Bisa. Tapi dengan cara kita membagi vektor tersebut dengan panjang vektornya. Jadi kita membangun vektor baru yaitu misalkan U, itu adalah vektornya dibagi dengan panjang vektornya. Jadi min 5,12,2 dibagi dengan 173. Nah, hasilnya adalah min 5 per 173,12 per akar dari 173,2 per akar dari 173. Nah, apakah ini panjangnya sudah sama dengan 1? Sudah. Jika kalian ingin mengecek X, kalian sudah cek panjang dari vektor U ya. Kalian coba cek apakah panjang dari vektor U ini adalah 1. Untuk menjamin vektor U ini adalah vektor satuan dari A. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.